أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة أفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب عليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افتروا على الله كذبا وإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Jadi dari ini surat Asy-Syura dari ayat 17. Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya. Dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan dia maha kuat, maha perkasa. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya, yaitu keuntungan dunia, tetapi
dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan atau diridhai oleh Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih. Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan, dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Itulah karunia yang diberikan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ngadakan kebohongan tentang Allah? Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia kunci hatimu. Dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-Nya Al-Quran. Sungguh dia maha mengetahui segala isi hati. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapatkan azab yang sangat keras. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat. Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan dia maha pelindung, maha terpuji. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia kehendaki. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah. Subhanallahul-Azim. Al-Quran ini saya buka secara random, secara acak dan terbuka di surat Asy-Syura. Saya membaca dari ayat ke 17. Nggak tahu juga. Tapi di sini ada beberapa ayat yang ingin saya highlight, yang ingin saya coba bahas artinya, bahwa Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan Allah menjelaskan kepada kita bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Boleh jadi saat ini banyak sekali orang-orang yang tidak percaya terhadap hari kiamat, dan mereka meminta agar kiamat disegerakan saja. Mereka menantang kepada orang-orang mukmin untuk menyegerakan kiamat. Mereka mengolok-olok hari kiamat, dan mereka bahkan berkata mereka berani untuk masuk neraka asalkan tidak bertemu dengan kita, orang-orang yang mukmin. Namun ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadi hari kiamat, mereka itu adalah orang-orang yang tersesat, jauh tersesat. Dan Allah maha lembut bagi hamba-hambanya. Dia memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Lalu di ayat ke-20 Allah berfirman, barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang meminta keuntungan di dunia, maka akan diberikan sebagian, tidak semuanya. Namun di sisi akhirat dia tidak mendapatkan bagian. Jadi ketika kita meminta mensegerakan rezeki di dunia, maka Allah berikan sebagian. Namun di sisi lain kita tidak akan mendapatkan bagian itu di akhirat. Mana yang lebih baik di dunia atau di akhirat? Tentu lebih baik di akhirat.
Namun kadang kita sebagai manusia dalam beberapa keadaan kita selalu meminta kepada Allah untuk disegerakan rezeki itu. Ya, kita manusia memang tempatnya untuk salah, tempatnya lupa. Seringkali kita terbawa oleh nafsu, seringkali kita tidak dapat bersabar, sehingga kita minta kepada Allah agar rezeki kita dipercepat. Namun jika ternyata Allah belum memberikan rezeki itu kepada kita, perlu kita ketahui dalam ayat yang ke-20 ini, surat Asy-Syura, ternyata Allah menghendaki yang lebih baik bagi kita, yaitu rezeki itu kita dapatkan di akhirat. Kemudian juga dijelaskan bahwa orang-orang yang zalim itu akan mendapatkan balasan atau azab yang sangat perih di akhirat nanti, di hari akhir nanti. Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Jadi seperti pada hari ini, Ramadan akhir-akhir ini, Zionis Israel dengan biadab membunuh, menyiksa orang-orang Palestina, menyerang orang-orang Palestina, anak-anak kecil meninggal. Maka tunggulah azab Allah nanti yang sangat perih. Tunggulah, karena janji Allah telah ada di dalam Al-Quran yang telah diturunkan ribuan tahun yang lalu, sudah ditulis balasan untuk orang-orang yang zalim. Namun bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang mengerjakan kebajikan, maka akan Allah tambahkan kebaikan baginya, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Dalam ayat ini arti Maha Mensyukuri adalah memberi pahala terhadap amal-amal hambanya, memaafkan kesalahannya, menambah nikmatnya, dan sebagainya. Kemudian Allah juga Maha menerima tobat. Jika kita masih memiliki kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang repetitif atau dosa-dosa besar di masa lalu, maka sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Dia memperkenankan doa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dia menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Sementara orang-orang yang ingkar akan mendapatkan azab yang keras. Jadi ketika kita berdoa, maka Allah akan memperkenankan doa itu. Itu bagi orang-orang yang mengerjakan kebajikan, orang-orang beriman yang mengerjakan kebajikan. Sementara orang-orang yang ingkar, orang-orang yang masih tertutup hatinya, maka bagi mereka akan ada azab yang sangat keras. Kemudian yang menarik ya, di ayat ke-27, sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Allah menurunkan rezeki itu dengan ukuran yang Allah kehendaki. Sungguh Allah Maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya dan Maha melihat. Jadi rezeki yang kita terima, saya, Anda terima, semuanya adalah sesuai dengan takaran yang Allah sudah kalkulasikan dengan perhitungan Allah. Dan Allah Maha teliti terhadap hal itu. Karena apa? Sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, kepada kita, niscaya kita akan berbuat melampaui batas di bumi. Seringkali manusia itu diuji dengan dua hal, yaitu keluasan rezeki dan kesempitan rezeki. Beberapa orang ketika diberikan keluasan rezeki, dia tidak mampu untuk menahan, dia tidak mampu untuk menghadapinya. Akhirnya dia berbuat melampaui batas. Dia berfoya-foya, dia menggunakan uang itu tidak semestinya, sehingga dia jatuh ke dalam hal yang tidak baik, ke dalam dosa-dosa. Sementara orang yang diuji dengan ketidakadaan, dengan kemiskinan, dengan sempitnya rezeki, cenderung dapat bersabar. Cenderung mereka dapat bersabar dan lebih mudah untuk melampauinya daripada diuji dengan banyak rezeki. Namun sebagian dari kita diberikan rezeki yang cukup sesuai dengan takarannya. Mungkin dilebihkan sedikit atau dilebihkan seberapa. Allah memiliki perhitungan yang sangat teliti terhadap hal itu. Tujuannya apa? Supaya kita tidak berlebih-lebihan dan supaya kita juga bersabar. Ayat ke-27 ini benar-benar membuka mata saya bahwa sekeras apapun kita berusaha, itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Sementara berapapun yang diberikan,
itu adalah rezeki dari Allah yang telah Allah tetapkan kepada kita. Ketika kita berhasil atau kita telah mendapatkan sesuai dengan apa yang kita kerjakan, maka sebenarnya itu adalah rezeki yang telah Allah berikan sesuai dengan perhitungan Allah yang sangat detail. Dan ketika kita diberikan itu, jangan sampai pula itu menjadi ujian bagi kita sehingga kita menjadi orang-orang yang melampaui batas. Karena di sini juga berisi peringatan, sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada kita hamba-hambanya, niscaya kita akan berbuat melampaui batas. Jadi asbabun nuzul ayat 27 ini bahwa sahabat Ali meriwayatkan ayat ini diturunkan sehubungan dengan ashabus suffah, orang-orang miskin yang tak punya rumah dan tinggal di pelataran serambi Masjid Nabawi. Mereka mengharapkan dunia dan kekayaan. Hadis riwayat Hakim. Jadi orang-orang itu mengharapkan dunia dan kekayaan, maka turunlah ayat ini bahwa Allah kalau melapangkan rezeki mereka, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas. Ayat ini masih sangat relevan hingga saat ini. Apakah kita sudah siap dengan rezeki yang banyak atau kita belum siap? Kalau rezeki banyak itu kita gunakan untuk berdaya guna, untuk kebaikan banyak orang, kemaslahatan umat, kebaikan orang-orang di sekitar kita yang memang membutuhkan, maka itu adalah hal yang baik. Tetapi jika kita malah tidak siap, kita berfoya-foya, uang itu kita habiskan untuk kepentingan yang tidak terlalu penting sebenarnya, sementara masih ada tetangga kita yang kelaparan, keluarga kita di rumah mungkin ada yang kesusahan, orang tua kita, saudara-saudara kita masih kesusahan, maka sesungguhnya kita kurang bersyukur terhadap rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Kira-kira seperti itu. Mungkin ini terakhir di ayat 30 Allah berfirman, musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jika ada musibah, kita harus muhasabah, kita harus introspeksi diri, kita harus lihat bahwa kita juga memiliki banyak kesalahan dan Allah telah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kita. Asbabun nuzul ayat 30, Imam Husain meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan ucapan Rasulullah ketika melihat orang yang menderita, dikucilkan keluarga dan masyarakatnya. Janganlah kau merasa kecil hati jika kau melakukan dosa, ampunan Allah lebih besar daripada dosamu. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.